Selamat malam teman-teman. Kali ini kita akan bahas mengenai The Portable Freeware Collection ya, portablefreeware.com. Ini situs yang mengumpul menyediakan aplikasi software gratis yang portable ya. Kita baca mengenai About ya. Ini suatu alternatif dari portableapps.com ya. Jadi About the Portable Freeware Collection. Jadi mengenai koleksi freeware portable gitu ya. Background, jadi latar belakang. Aku maksudnya pemilik situs ini ya, memulai situs ini pada tahun 2004 melalui beberapa alasan ya. I want to pick up some PHP ya. Kemudian dia mencoba untuk dia ingin mencari secara cepat melalui semua freeware portable yang dia koleksi gitu. Dan dia berusaha untuk atau ingin untuk berbagi koleksinya pada orang-orang yang sama kayak ke minatnya gitu. Sejak itu aku belajar bahwa orang-orang itu menginterpretasikan secara berbeda term atau istilah portable ya. Sebagai contoh, some of the email I received from people asking why I was listing Windows only software. Kenapa hanya melis atau membuat daftar mengenai software yang berbasis Windows gitu ya. Semenjak bahwa software portable itu should run on other operating system as well. Jadi juga dapat berjalan pada sistem operasi yang lain, seperti misalnya Linux, Macintosh, dan sebagainya. Di institusi also run that different people interpret the term freeware differently as well. Jadi menginterpretasikan freeware sebagai berbeda juga. What is portable? Nah, Webfork has put together a nice presentation about definition and benefit of portable software. Definitely check it out if you are interested to know about portable software and do send feedback if you have nothing to contribute. Dalam beberapa tahun belakangan, istilah portable secara cepat diasosiasikan dengan aplikasi yang dapat berjalan pada USB memory stick ya, jadi flash disk gitu. However, to me, bagi dia, bagaimanapun, portable has always meant that I could easily move app from one machine to another without too much inconvenience. Jadi, portable itu bagi ini yang membuat situs ini adalah secara mudah dapat memindahkan aplikasi itu dari satu mesin ke mesin lainnya tanpa banyak hal yang jadi mengganggunya itu ya, inconvenience atau yang perlu dirubah gitu ya. Terlalu banyak kerja yang bisa dilakukan itu. Jadi intinya gampang gitu ya, dipindah dari satu mesin ke mesin yang lain. Pada faktanya, in early days, pada awal mulanya, I had separated version on hard disk so that when I install Windows, I didn't have to reinstall reconfigure my first update. Jadi awalnya dia memahami bahwa aplikasi portable itu diletakkan dalam partisi yang terpisah di hard disk ya. Sehingga ketika dia menginstal kembali atau reinstall ataupun mengupgrade Windows, dia tidak perlu menginstal kembali atau mengkonfigurasi kembali aplikasi favorit yang dia miliki. Jadi dalam pikirannya waktu itu portabilitas atau hal yang software portable itu tidak involve ya, meliputi suatu hal yang tempat penyimpanan yang removable seperti USB tadi ya, at all. Jadi bukan masalah soal USB-nya gitu. Jadi portable apps are nice because I can easily pass them to collect or friend. Jadi mudah untuk dibagikan pada kolega atau friend atau temannya dan sebagainya. Dia kemudian ini ya menyimpulkan atau meringkas itu ya, bahwa definisi portable berarti it must run without installation, tidak perlu menginstal.
dapat berjalan dalam versi lama dari Windows yang tidak terupdate. It must not have any copy with Internet Explorer. Jadi tidak perlu ada Internet Explorer, kemudian codex audio video atau DirectX dan lain sebagainya. Tidak menuliskan pengaturan pada registry atau file system lokal gitu ya. It must not have tidak memiliki bekas atau jejak pada host machine at all ya, mesin yang digunakan itu. Even when the apps crash, meskipun ketika aplikasi itu crash ya, atau misalnya lagi ngehang gitu. Jadi reference as to stealth ya, kayak siluman gitu ya. Kalau mesin apa itu namanya, pesawat siluman itu ya, kayak kehadirannya itu tidak disadari. It must run with GUIS access right. Jadi sebagai tamu gitu ya, memilih akses gitu ya. It must be able to compensate for USB memory stick drive later change gitu ya. Jadi itu kemudian apa yang menjadi makna dari freeware? Defining what is freeware is really tricky. When does neckwear cease to be freeware? What if it doesn't really neck that often? What if the license say it's donation wear, but doesn't require you to donate? Tidak memerlukan kamu mendonasikan itu. When does a become adware? Again, the purist will say when in doubt, just don't add them to the database. But I don't like such black white view out to the what. I will continue to add away to the database that I consider to be freeware enough. And you decide to yourself by the synopsis whether it's freeware atau tidak. Jadi ini ya perdebatan soal apa itu yang portable, apa yang freeware. Tapi dia sepertinya bukan purist ya yang benar-benar gratis itu ya. Tapi ada detailnya nanti di bagian sinopsis dari setiap aplikasi. Kemudian kita bisa lihat di sini ada latest, ini adalah aplikasi terbaru nih ya, rilis 2 Januari 2025 ya. Ini update-nya. KT Best Multimedia Player ya. Ini untuk yang support mendukung most popular audio format ya, format audio, global hotcast, various sound enhancement termasuk bagaimana meningkatkan kualitas suara gitu ya. The program uses the familiar three windows structure with spectrum analyzer, 10 bands equalizer, and playlist similar to Winamp. Jadi seperti Winamp gitu. Ini ada kategorinya runs on Windows XP, Vista 7, 8, 10, 11. The settings to application folder still yes, and Unicode support, yes, license GNU GPL version 2, foto extract, ini cara ekstraknya. Similar atau alternatif apps ya, ada alternatif aplikasi sejenis ya. One by one AIM, Pubar 2000, Speeder Player Pro, Siam. Kemudian ada ini resource editor, kemudian subtitle edit untuk mengedit subtitle film gitu ya. This is my file. Program to for unlocking protected file or folder. Regul, registry editor, ultra search free. Search tool ya, alat untuk mencari file gitu ya. Pick, OneLoad, standalone stack to Sealboard dan sebagainya. Ini yang terbaru ya, latest aplikasi terbaru yang dimasukkan ke dalam database aplikasi di situs ini. Kemudian ada juga kategori, kita bisa mencari aplikasi berdasarkan kategorinya. Misalnya ada audio gitu ya. Audio ada subkategori lagi, catalogers, conversion untuk mengkonversi, editors, identification, iPod manager, miscellaneous, MP3 editors, MP3 tag editors, players, processing, recording, synthesizer. Kemudian ada aplikasi mana CD, DVD, authoring, burners untuk membakar CD, DVD gitu ya, atau menuliskan file ke dalamnya gitu. Catalogers, emulation, identification, email tools, editors, email client, education, ada juga ini astronomi misalnya. Stellium portable ini untuk belajar. Planetarium ke dalam seperti planetarium tuh ya, kita bisa melihat planet-planet itu dalam komputer. It show a realistic sky in 3D like you will see with the naked eye, binoculars or telescope with realistic atmosphere, sunrise and sunset.
Kemudian ada Celestia Portable Solar System Information gitu. Kita coba screenshotnya seperti ini. Ada juga kita bisa lihat aplikasinya seperti ini. Ini mengenai tata surya, informasi mengenai tata surya. Ada matahari, Merkuri, Venus, Earth, Jupiter. Kemudian misalnya Celestia Portable, screenshotnya seperti ini. Kemudian selanjutnya aplikasinya seperti ini. Kita bisa lihat planet-planet, kemudian benda-benda angkasa gitu ya. Kemudian ini ada tentang kamus, World Web Free, dan lain sebagainya. The Search, Cross Translate, Key Translate, Longman English Dictionary Browser, Lingopad, dan sebagainya. Ada juga game, files, grafis, 3D, animation, color tools, diagramming, editor, internet, gitu. Matematika, untuk graphing tools ya, untuk grafik gitu. Eulermat Toolbox, seperti apa sih? Seperti ini ya, menggambar menggunakan persamaan matematika gitu ya. Kalkulus, X Maxima, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa mencari aplikasi yang gratis di sini ya, portable gitu ya. Dengan berbagai kategorinya. Ada juga game action itu ya, adventure itu seperti apa sih gitu. L Breakout ini kayak Arkanoid gitu ya, game Arkanoid yang kita menghancurkan balok-balok di sini dan kita menjaga agar bola ini tidak jatuh ke bawah. Transcendence gamenya seperti ini. Space Trader ya, tuh interface. Tujuannya adalah menghancurkan kapal dan stasiun dari musuh ya. Kemudian ada tagap apa ini, apa? Ada developan kayak gini ya, mirip kayak kontra gitu mungkin ya. Warning Forever, Neverball. Jadi di sini kita banyak bisa memilih aplikasi yang berbagai macam hal gitu ya. Internet ada juga, download manager, kita kalau suka mendownload aplikasi file-file yang besar itu kan perlu untuk memanage-nya gitu ya. Ini di download manager spreadsheet-nya seperti ini. Jadi ketika bisa di pause gitu ya, bisa dilanjutkan kembali ketika kita menyalakan laptop atau komputer. Ada soal PDF, produktivitas itu ya, kayak clipboard tools untuk clipboard. Seperti apa sih? Ini kita bisa ada screenshotnya, ada versi download 32 bitnya. Ada juga keamanan programming sistem teks video. Kemudian return search gitu ya. Kemudian ada post di forum gitu ya, untuk membahas mengenai topik-topik yang ada di aplikasi ini gitu, sehingga kita bisa melihat feedback dari orang lain gitu ya, bagaimana ketika menggunakan aplikasi yang ada di sini. Best of ini, best of untuk polling member ini ya, favorit portable everywhere for the year gitu. 2020 sampai 2021 nih ya, aplikasi favoritnya, kemudian 2018 sampai 2019 dan seterusnya. Kemudian ada berita juga soal situs ini gitu. Jadi itu tuh teman-teman, silahkan explore sendiri aplikasi apa yang dibutuhkan. Sekarang banyak aplikasi yang gratis dan kita bisa mengimprove, mempercepat tugas-tugas kita gitu ya, sehingga dengan banyaknya orang-orang baik di internet itu kan kita bisa lebih produktif gitu ya. Seperti saya merekam seperti ini kan juga menggunakan aplikasi-aplikasi yang tidak berbayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.